Jadi di sini kita akan mengenal di bagian Word ya, kita akan explore di sini. Di bagian menu ini dia sebenarnya ini sangat familiar. Di sini ada home, isinya ada kayak ginian teman-teman ya di sini. Nah, kalian bisa beralih nih teman-teman di sini. Ada ribbon layout klasik sama simplified. Nah, ini kalau klasik itu seperti ini. Jadi ini sesuai kayak office yang biasa kita gunakan ya. Ya. Ya kayak gini. Terus untuk bagian ini juga sama seperti ini untuk bagian heading. Nah, di sini ada heading 1, heading 2 loh. Kok cuma 2 aja? Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Di sini kita bisa apply apply styles. Jadi di sini lebih komplit ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada heading 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi di bagian sini ya, sini terus sini apply style. Ini bisa lewat sini atau bisa lewat sini. Oke, terus kalau misalnya untuk tampilan simplified gimana? Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang simple banget di bagian sini. Oke. Lalu untuk stylenya gimana? Stylenya di sini teman-teman, ini jadi icon seperti ini. Apply style sama aja seperti ini teman-teman. Cuman ini lebih simple aja di bagian sini. Oke, ini pun juga kita bisa menggunakan dictate ya. Kalau di sini di Chromebook kita bisa menggunakan dictate. Misalnya kita coba kayak gini. Refresh page. Oke, kita refresh ya teman-teman. Refresh. Jadi ini minta di refresh. Oke, sudah. Kita akan coba dictate. Allow. Oh iya, kita allow dulu ya. Oke, di sini kita akan mencoba fasilitas dictate. Kita close. Oke, di sini kita akan mencoba untuk ternyata ini bukan ya, ini bukan bagian dari sini, teman-teman. Kita ganti dulu nih. Ini spoken language-nya kita ganti. Ini udah terkoneksi ya, karena di sini saya sambil ngerekord. Ini ada internal mic. Oke, dan ini udah oke ya, ada auto filter sensitive process. Kita ganti nih jadi Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia mana Indonesia? Oh, nggak ada. Berarti ini beda ya teman-teman ya. Ini beda dengan yang ada di Chromebook. Ternyata nggak ada. Dan ini khusus untuk bahasa Inggris ya bro. Jadi untuk bahasa Inggris, wah ini bahasa Indonesia belum ada nih. Tapi no problemo. Karena apa? Karena di sini kita akan pakai Chromebook. Jadi di sini kan sudah ada dictationnya sendiri yang sudah mendukung bahasa Indonesia. Jadi tinggal kita pakai aja yang ada di Chromebook saja. Gitu, sehingga kita bisa mengetikkan bahasa Indonesia. Iya, it's so very easy di Chromebook. Oke. Jadi kita akan coba ngomong bahasa Inggris ya berarti ya. I would like to speak about tag anything will be happen here, and then I try Microsoft Word for free. Oke, kalau sudah sini ya kita pause. Jadi kontrolnya ada di sini, dan kalau misalnya kita mau inilah, nah tinggal klik aja nanti hilang. Pokoknya kalau misalnya udah muncul kayak tadi itu kita bisa langsung bicara. Oke, seperti itu ya. Tapi bahasa Inggris terus ada kalau misalnya kalian bisa bahasa yang lain ya, bahasa Jepang misalnya gitu kan. Misalnya di sini ya kalian bisa bahasa Cina gitu kan, ini ada bahasa Perancis, ada Italia, ada Jepang, ada terus ada Arab kalau bisa bahasa Arab gitu kan, ada Cina, Taiwan, ada Hong Kong. Ternyata ada beberapa Cina ya di sini ya. Terus ada English juga, ada New Zealand gitu kan. Jadi ini menyesuaikan logat karena mungkin tiap wilayah itu beda logat gitu kan. Terus ada Korean juga, ada Latvian, Lituan, banyak sekali di sini teman-teman.
ada Rusian juga teman-teman, Thailand, Turki, Vietnam. Sayang sekali Indonesia nggak ada di sini ya, tapi mungkin ke depan akan ada kali ya. Oke, seperti itu. Ini untuk yang simplify. Nah, ini ada right to. Nah, ini kalau misalnya kalian ini ya untuk penulisan ya, kalau untuk Indonesia kan left to right ya. Terus kalau untuk Arab biasanya dari right to left gitu. Jadi ini udah ada ininya gini ya, ini gitu teman-teman. Terus lain sebagainya, ini ada search, find and replace ya. Biasanya penting banget ya untuk Word ya. Terutama bagi kalian yang mungkin nulis skripsi, kalau misalnya ada kesalahan penulisan, misalnya kata aku gitu ya, nggak boleh harus yang baku, misalnya diganti saya, udah terlanjur aku gitu kan. Berapa kan kalau misalnya ngedit satu persatu kan ribet. Jadi kalian bisa memanfaatkan replace kayak gini, dan ini udah ada ya teman-teman ya. Tinggal dicari aja di sini, aku diganti dengan saya ya, gampang banget ya. Terus untuk yang lain-lainnya ini ada bullet, numbering ada, terus fontnya ada Times New Roman juga, dan ini office fontnya juga ada pilihan banyak sekali ini yang bisa kalian gunakan. Oke, ada banyak sekali karena ini online, jadi ini ada banyak sekali pilihan. Roboto ada nggak ya? Roboto ini favorit saya karena gratis ya Roboto itu ya. Sayang sekali Roboto nggak ada. Itu aku paling suka banget karena memang gratis ya, gratis digunakan untuk komersial pun juga nggak masalah. Dan karena ini untuk pendidikan pun juga kalian juga bisa menggunakan Times New Roman. Kayaknya sekarang, kalau dulu sih kalau misalnya buat karya ilmiah harus Times New Roman ya, tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh. Nah, selanjutnya di sini untuk kita ini udah home ya, home kayak gini ya. Di sini oke, kayak gini aja. Oh ya, di sini kalian juga bisa melakukan sharing ya. Jadi kalian bisa sharing dokumen. Nah, karena di sini di Office ini teman-teman, di Office ini, Office 365 itu dia ada ini Microsoft Teams ya. Jadi untuk yang education ini karena memang untuk kelompok juga bisa ya. Teams itu untuk kelompok. Jadi kalau misalnya guru mau memberikan penugasan kepada murid, atau murid bisa bekerja sama dengan murid lainnya gitu kan, atau kerja kelompok itu bisa Teams. Dan jadi kita bisa menggunakan Microsoft Teams ini untuk saling berkolaborasi seperti itu. Sehingga di sini kita bisa melakukan sharing gitu kan, sharing dokumen. Oke, terus bagian insert ya. Di sini kita bisa lihat nih. Untuk insert ini ada tampilan simplified kayak gini ya, teman-teman ya. Di sini ada online video, kita bisa masukkan emoji juga di sini. Terus kita bisa masukkan simbol, terus equation gitu kan. Terus ada page number juga, di sini ada header and footer. Ya kayak gini kan. Terus ada reuse file, ada link, ada picture, ada table, ada page break. Jadi ada page break ya. Page break itu dia fungsinya adalah untuk ini ya teman-teman, dan ini harus tahu nih kalau misalnya kalian adalah mahasiswa ya. Page break itu kalau misalnya kalian mau buat ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya kan skripsi ada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kalau misalnya kalian biar ngedit bab 1 itu nggak geser semua yang bab-bab selanjutnya, kalian harus kasih ini page break tiap bab kayak gitu teman-teman ya. Terus kita bisa insert picture, kita bisa dari this device, jadi dari Chromebook ini, atau dari stock image ya teman-teman. Dan stock image bisa kalian gunakan, ini ada banyak banget ini image yang bisa kalian gunakan ya teman-teman ya di sini untuk mengilustrasikan ya, karena ini untuk pendidikan ya. Ini ada stiker juga, stiker yang bisa digunakan untuk mengilustrasikan sesuatu. Ada cutout people gitu yang di kayak gini, yang di crop kayak gini ya, dihilangin backgroundnya gitu kan. Jadi namanya cutout. Oke. Nah seperti itu. Nah untuk tampilan yang klasik itu seperti ini teman-teman. Ini tampilan yang klasik. Oke, untuk insert. Lanjut aja, kita langsung menuju ke layout.
Oke, layout itu seperti ini ya. Ada margin, ada orientasi, ini bisa kita atur ya, orientasi portrait atau landscape, ada size kertasnya gitu ya. Kita bisa custom juga. Untuk tampilan simplified kayak gini ya. Nah, ini tampilan simplified. Nah, enak yang mana? Tinggal kalian pilih sendiri di sini. Bisa kalian tentukan. Kita juga bisa mengatur spasi ya, indent, spasi right ya di sini. Spasi. Terus atau yang left juga gitu kan, ada spacing before, ada after gitu kan. Terus di bagian reference, oke, dia ada ya, tentu ya, ini adalah fasilitas yang mesti ada di Microsoft Word atau di Microsoft Office yang lain ya, tidak hanya 365 ya teman-teman ya. Table of content, jadi daftar isi. Kalian bisa membuat daftar isi ya. Yang jelas kalian harus atur headingnya dulu, baru kalian bisa menggunakan ini ya, table of content gitu teman-teman ya. Oke, terus ini bisa footnote, endnote, terus ada search, ada akronim kayak gini. Untuk tampilan klasiknya seperti apa? Kayak gini ya, seperti ini teman-teman ya. Lanjut ke review. Nah, bagian review ini ada editor kayak gini kan, review tool. Ini ada auto correct option juga ternyata. Oke, ada word count. Nah, word count itu yang ada di sini ya. Jadi berapa banyak kata ya, kata ya, misalnya I itu kan satu kata, I would berarti 2 kata. Jadi berapa kata yang ada di situ itu udah langsung nampil di sini. Atau kalian bisa hidden ini ya, kalian klik aja kayak gini. Yang jelas kalau saya sih ya centang ya. Ini karena ini kita butuh cepet gitu kan, langsung kedeteksi di situ. Nah, untuk tampilan yang simplified kayak gini bro. Oke. Enak yang mana? Aku kok enak yang klasik teman-teman. Ini kita bisa translate juga gitu kan teman-teman ya. Kita bisa translate selection gitu kan, translate ke from to Indonesia ada, Indonesia ada. Kalau translate Indonesia ada bro. Ini aku ingin berbicara sekitar terima kasih apapun akan terjadi di sini, dan kemudian saya mencoba Microsoft Word gratis. Ada ngarang ini ya. Dan kalau misalnya kita insert, ya ini langsung berubah teman-teman. Atau kalian bisa langsung gini teman-teman ya, langsung insert aja di sini dan udah langsung translate. Enak banget ini untuk fasilitas translate. Wah, buat mahasiswa enak banget ini. Kalau misalnya kalian mau buat itu, kalian tinggal ngedit dikit-dikit ya teman-teman. Kalian nggak perlu untuk buka browser lagi yang lain ya, misalnya translate yang lain gitu kan. Tinggal di dalam sini aja udah bisa. Terus selanjutnya ini ada new comment, show comment, terus ada ini tracking ya, tracking. Terus selanjutnya di sini tadi udah ya simplified-nya ya, tampilannya kayak gini. Terus untuk bagian view, oke, tampilan view-nya kayak gini yang simplified. Ada reading view, immersive reader, terus zoom, terus ya zoom biasa kan, ada ruler gitu kan, header, footer, terus navigation gitu kan di sini. Nah, ini fungsinya adalah untuk ini headingnya ya teman-teman ya, heading 1, heading 2, jadi nanti bisa beralih dengan cepat, tidak perlu scroll gitu kan, enak. Dan untuk tampilan yang klasiknya seperti ini teman-teman ya, ini ruler bisa kita aktifkan. Nah, seperti ini, jadi fungsinya adalah untuk ini ya, biasa ya, geser-geser. Kalau aku sih biasa nggak aktifkan, gini aja udah. Kalau pas udah kalau misalnya buat itu ya, kalau dulu buat kalau misalnya buat karya ilmiah gitu kan, biasanya bab 1, bab 2, bab 3 kalian bisa menggunakan navigasi ini gitu ya. Jadi ini bisa kalian aktifkan karena ini udah segini sebenarnya, masih ada space kosong di sini. Jadi nanti kalian bisa langsung ganti, misalnya kalian mau ngedit di bab 1, klik aja, bab 2 klik aja gitu kan, langsung. Nanti bisa langsung di search. Enak pokoknya. Oke, terus untuk bagian selanjutnya help ya. Untuk help di sini ada kontak support, ada feedback, ada accessibility, dan what's new. Jadi kalian bisa mengetahui kalau misalnya ada yang baru gitu kan. Karena ini online, jadi nggak perlu update ya. Jadi nanti kalau misalnya ini
ada yang terbaru lah langsung ke update sendiri gitu kan. Kalian tinggal klik aja di sini untuk mencari yang terbaru itu apa, informasi yang terbaru gitu kan. Nah seperti itu. Oke, ini untuk tampilan yang simplified kayak gini teman-teman. Oke, nah ini juga kita bisa ganti nih untuk editing, reviewing, atau view aja. Nah seperti ini. Nah ini ada tampilan untuk view aja, jadi kalian nggak ngedit ya di sini. Dan kalau misalnya kalian mau ngedit, tinggal edit aja di sini. Oke. Nah ini akan refresh sendiri seperti ini. Pada intinya ini kecepatan ini ya beralih. Ini dia kalau koneksi internetnya weak gitu ya, nggak itu ya, ada kayak ada jeda gitu ya teman-teman. Terus di bagian file ini ya, dia ada home. Jadi di sini kita bisa buat baru sebenarnya, bisa dari blank atau dari template yang ada. Ini teman-teman ya, di bagian new ini ya, ada new blank, terus ada kalian bisa pilih template yang ada di sini. Oke. Terus kita bisa juga open ya. Jadi open ini dia dari itu ya, dari OneDrive kita. Kita bisa view more gitu kan di sini teman-teman, dan ini akan buka tab baru gitu kan. Jadi ini yang tersimpan di OneDrive kita gitu. Bang, kalau misalnya mau buka yang dari drive lokal itu gimana ya, diupload gitu kan, diupload teman-teman ya, diupload baru dibuka gitu kan. Terus untuk bagian info ini protect, ada version ya, view version gitu kan, versi dokumen, history. Nah kalian bisa ganti ini kayak apa ya, kayak backup gitu ya, backup. Kalian misalnya ada kesalahan di sini, misalnya ada kesalahan, kalian bisa kembali ke beberapa waktu yang lalu gitu kan teman-teman, untuk versi dokumen ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalian melakukan kesalahan, kalian bisa, walaupun ini bisa di undo ya teman-teman ya, ini bisa di undo misalnya kan ya. Nah kayak gini kita bisa undo kayak gini kan. Nah, itu. Nah tapi ini ada catatan versi yang bisa kalian gunakan, manfaatkan. Terus ada save as. Nah save as ini kita bisa save a copy online. Ini otomatis dia akan ke OneDrive kalian. Terus ada rename, jadi kita bisa rename filenya gitu kan. Jadi file yang ada di OneDrive itu di rename. Nah terus ini ada download a copy. Nah ini dia kalau misalnya kalian mau download di komputer sehingga bisa dibuka pakai software lain ya, aplikasi lain. Misalnya kalian mau buka pas offline gitu kan, bisa, kalian bisa langsung download aja di sini, download a copy. Nah dia akan langsung masuk ke bagian download ini teman-teman, dan kalian bisa gunakan ini untuk di open pakai aplikasi lain. Misalnya di sini ada Google ya, ini ya Google Dokumen ini teman-teman ya, ini ya Google Doc ya teman-teman ya, di sini bisa, atau aplikasi lain misalnya LibreOffice gitu kan, bisa banget ya. Dan kita bisa download as PDF. Nah jadi ini nanti akan di-download di komputer. Oke, seperti ini ya. Jadi ini nanti bisa dibuka ini pakai ini ya, pakai engine PDF-nya, nggak udah include di browser gitu kan. Langsung jadi PDF nih. Jadi bisa dibuka offline ya, bro. Terus ini bisa save as to ODT. ODT biasanya ODT itu file Open Office kalau nggak salah ya, Open Office ODT gitu kan. Open Office ya, bro. Ya bener, Open Office, bro. Open Office. Nah, kita bisa ekspor juga di sini, transform your document into an interactive easy, ini webpack ya. Atau kita bisa ekspor to PowerPoint presentation. Wah, ngeri. Ini bisa ya, ini bisa without facing themes your. Oke, jadi ini bisa kita ekspor jadi ini ya. Ternyata ya, ngeri ya, bisa jadi langsung jadi presentasi, open presentation. Dia akan langsung buka ini ya, PowerPoint teman-teman. Oke, di sini dia langsung download. Ya, seperti yang saya bicarakan ya, ini tergantung koneksi internet. Semakin cepat koneksi internet, maka akan oke banget. Oke, I would like klik lo apapun yang terjadi. Kemudian saya coba. Ini yang tadi ini. Wah, ini cuman I would like to spoke. I would like to anything we happen. Oh ternyata ini kayak di cut gitu kan ya, kayak di cut aja nih teman-teman. Wah ini bisa kita ganti
Kemudian saya mencoba Microsoft Word. Ini kayak dikati apapun yang akan terjadi di sini, apapun yang terjadi di sini. Kemudian saya mencoba Microsoft Word, anything will be happen here. Jadi ini kayak yang itu ya, yang I would like to titik ya. Jadi dia memanfaatkan titik ini, titik anything will happen here. Karena ini ada titik ya di sini ya. Seperti ini. Close aja di sini ya. Dia akan nyimpen di itu drive. Terus bisa juga langsung print, oke? Kita bisa print juga langsung teman-teman ya. Oke, di sini ya, kalau ini sebenarnya sama kalau misalnya kalian mau print di printer. Saya pernah praktekkan ya di sini ya. Kalian tinggal cari-cari aja. Pokoknya udah tak buatin sebenarnya videonya ya, teman-teman, di channel ini. Kalian bisa telusuri dan bisa kalian tonton satu persatu gitu kan, teman-teman. Di situ jadi saya tak perlu mengulangi lagi gitu kan, teman-teman ya. Dan memang ada printer yang support sampai yang enggak gitu ya, teman-teman ya. Memang ada yang support sama yang enggak. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah colokkan printernya, maka dia akan nampil di sini nih destinationnya gitu kan, teman-teman. Ya, aku punya Epson L3110 gitu kan, bisa itu. Dan kalau misalnya nggak ada printer yang nancep gitu kan, kita bisa print as image ya. Jadi kita nanti akan ini bisa as PDF gitu kan. Atau kita bisa juga ternyata untuk save to Google Drive, teman-teman. Google Drive. Oke, kita akan coba untuk save as image ya, teman-teman ya. Save. Oke, di sini kita akan bisa pilih file, index. Oh, tapi image itu tetap PDF ternyata, teman-teman. Oke, kita lihat sekarang di file download ya, PDF ya bro. Jadi ini filenya walaupun kita pilih image, ternyata hasilnya PDF. Sama aja ternyata kayak ini ya, teman-teman. Oke, gitu ya. Terus ini untuk share with people gitu kan. Apalagi kalau misalnya satu organisasi gitu ya, tinggal kalian ketikkan namanya aja gitu kan, teman-teman ya. Kalau misalnya pengen lengkap ya emailnya langsung gitu ya. Ini juga kita bisa embed dokumen to your blog, karena ini memang kesimpannya di OneDrive ya, teman-teman. Jadi kita bisa embed juga di blog ya, teman-teman ya. Misalnya di universitas kalian itu ada blog gratis, misalnya blog universitas, itu kalian bisa masukkan juga di situ, embed aja di sini pakai iframe gitu, teman-teman ya. Dan ini untuk bagian file, di sini share, embed bisa, about, ini kalian bisa lihat ini untuk sessionnya kayak gini. Ini ada lognya, terus ada third party, term use, kalian bisa baca di sini ya. Bisa privacy setting, manage privacy dan lain sebagainya, kalian bisa klik sendiri. Dan done ya. Jadi untuk Microsoft Word seperti itu tadi beberapa overview-nya, teman-teman ya. Ini kalian bisa cek version juga di sini lewat ini ya, teman-teman ya. Lewat ini bisa, lewat file juga bisa. Jadi itu fungsinya untuk mengembalikan dokumen ke sebelumnya gitu. Kalau misalnya mau buka file di komputer, berarti kalian harus upload dulu gitu kan, teman-teman. Upload di OneDrive, baru kalian buka di Word ini. Oke, seperti itu ya. Ini bisa komen juga, teman-teman ya. Jadi enak banget, ini bisa komen punyanya siswa ya. Kalau misalnya ini, kalau skripsi sebenarnya enak banget ini, teman-teman ya. Nah, nanti bisa dicek nih. Nah, ini ada kesalahan nih, jangan kayak gini gitu. Bisa dikomen langsung kayak gini, teman-teman ya. Jadi ini akan sangat paperless banget, jadi nggak harus fotokopi banyak baru kalian serahkan ke dosen gitu ya. Ini udah zaman sekarang itu udah berbeda banget ya. Ya semakin ngirit ya kayak gini ya, enak banget. Terus ini sudah selesai, kita close ya, otomatis dia akan ke itu ya, ke OneDrive. Selanjutnya di sini kita akan bahas yang Excel. Kita stop dulu sessionnya, kita akan jadikan part aja